Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis leverage. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Anisha Banuwati dengan NIM 2101036116. Gina Nitami dengan NIM 2101036262. Serina dengan NIM 2101036189. Dan saya sendiri, Tiara Ilda Fatihah Nur Ilahi dengan NIM 2101036037. Nah, apa itu leverage? Leverage adalah penggunaan aktiva atau sumber dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap. Leverage dibagi menjadi dua macam, yaitu leverage operasi dan leverage finansial. Perusahaan menggunakan leverage operasi dan finansial agar keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Leverage operasi. Leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan leverage operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk biaya tetap dan biaya variabel. Leverage operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Dengan mengetahui tingkat leverage operasi, maka manajemen bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan. Selanjutnya, rumus untuk menghitung besarnya DOL yaitu DOL sama dengan perubahan dalam EBIT per perubahan dalam sales, atau DOL sama dengan S dikurang BV per S dikurang BV dikurang BT sama dengan Q dikali P dikurang V per Q dikali P dikurang V dikurang BT, yang dimana Q sama dengan kuantitas, P sama dengan harga per unit, V sama dengan biaya variabel per unit, BT sama dengan biaya tetap total, S sama dengan penjualan, BV sama dengan biaya variabel total. Finansial adalah penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini diharapkan penghasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan. Leverage finansial ini mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasional atau EBIT terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham. Selanjutnya, rumus untuk menghitung besarnya degree of financial leverage yaitu DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang I, di mana I itu adalah bunga dalam rupiah sama dengan Q dikali hasil dari P dikurang V dikali dengan BT. Habis itu dibagi dengan Q dikalikan dengan P dikurang V dikurangi dengan BT dikurang bunga dalam rupiah. Leverage kombinasi, kita juga bisa mengetahui secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba untuk pemegang saham atau EAT, yaitu leverage kombinasi. Leverage kombinasi sendiri adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak. Bila ditemukan combination leverage 3, artinya perubahan penjualan 20% akan mempengaruhi laba setelah pajak sebesar 3 dikali 20% sama dengan 60%. Rumus untuk menghitung besarnya degree of combination leverage yaitu DCL sama dengan S dikurang BV dibagi EBIT kurang I sama dengan Q P kurang V dibagi Q dikali P dikurang V dikurang BT dikurang I. Selanjutnya ada indifferent point. Indifferent point adalah tingkat EBIT yang dapat menyamakan keuntungan bagi pemegang saham dengan berbagai kombinasi leverage factor. Leverage factor sendiri merupakan imbangan antara utang dengan modal sendiri. Pada indifferent point, berapapun leverage factor akan menghasilkan RSP atau ROE yang sama. Dengan menggunakan rumus X dikali 1 kurang T per S1 sama dengan X dikurang C dikali 1 kurang T per S2, di mana X adalah EBIT pada indifferent point, C adalah bunga hutang, T adalah pajak, S1 sama dengan jumlah lembar saham bila dibelanjain modal sendiri,
S2 adalah jumlah lembar saham bila dibelanjai modal asing.